Tanaman lain serta hewan tanah ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Selain itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Mari kita baca artikel berikut. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak bebek dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini, ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, serta sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Untuk menguji pemahaman adik-adik tentang bacaan tersebut, coba adik-adik jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Perhatikan gambar-gambar peternakan berikut. Di situ ada gambar peternakan ayam, sapi, bebek, dan juga kambing. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Keahlian yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas diantaranya, peternak harus mengetahui keadaan penyakit pada hewan ternak. Kemudian, mengetahui kesehatan pada hewan ternak. Lalu peternak juga harus mengetahui kualitas makanan yang akan diberikan pada hewan ternak. Selain itu, peternak juga perlu menyediakan tempat yang layak untuk hewan ternaknya. Selain beternak,
Kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Perhatikan peta konsep berikut. Lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur adalah lingkungan yang memiliki komponen biotik dan abiotik yang baik dan cukup untuk tanaman tersebut. Lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman. Untuk lingkungan biotik atau lingkungan yang meliputi makhluk hidup, tanaman lain serta hewan tanah ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Selain itu, lingkungan abiotik seperti cahaya matahari, suhu, air, serta tanah yang mencakup struktur dan tekstur serta kandungan nutrisi tanah juga sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman. Hal itu juga bergantung pada masing-masing jenis tanaman. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam tersebut menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Lingkungan daerah tempat tinggal kita memiliki potensi sumber daya alam yang khas dan membedakannya dari daerah lainnya. Potensi ini kemudian berpengaruh pada mata pencaharian atau pekerjaan penduduk. Misalnya, daerah pegunungan. Mata pencaharian diantaranya meliputi perkebunan, peternakan, serta pertanian. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam adalah bercocok tanam dan hasilnya mudah mendapatkan sayuran dan buah-buahan, kopi, karet, teh, dan lain-lain. Sehingga potensi sumber daya alam di daerah pegunungan tersebut diantaranya ada sayuran, ada buah-buahan, kopi, teh, dan lain sebagainya. Kemudian, daerah dataran rendah. Pekerjaan utama penduduk daerah dataran rendah umumnya adalah petani. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam yaitu bercocok tanam, dan hasilnya adalah padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, tembakau, dan lain-lain. Lalu, untuk daerah pantai, umumnya pekerjaan penduduk adalah nelayan, petani garam, serta petambak ikan. Potensi sumber daya alam yang dihasilkan di daerah pantai adalah ikan, garam, pasir, dan lain sebagainya. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu
ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Keragaman tersebut membuat hidup semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut. Hidupku penuh warna. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi puisi tersebut. Puisi tersebut berjudul Hidup Penuh Warna dan pengarangnya adalah De Caritas. Kemudian, puisi tersebut menceritakan tentang keanekaragaman kehidupan yang harus kita syukuri. Jumlah bait pada puisi di atas, pada puisi tersebut tadi, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bait. Jumlah baris pada masing-masing bait itu jumlah baris dari bait 1, bait 2, bait 3 itu sama ya. Masing-masing bait memiliki jumlah baris 4. Lalu rima pada masing-masing bait. Perhatikan bait pertama bunyi vokal akhir barisnya ya. Bunyi vokal akhir barisnya u u a a. Ya kan? U u a a sehingga bait tersebut berpola rima A, A, B, B. Lalu untuk bait kedua ini bunyi vokal akhir barisnya yaitu A, 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 A. Sehingga rimanya juga A, 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 A. Lanjut ke bait ketiga, itu bunyi vokal akhir barisnya juga A, 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 A. Sehingga rima pada bait ketiga A, 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 A. Untuk bait keempat, bunyi vokal akhir barisnya A, I, A, I. Sehingga rimanya adalah A, B, A, B. Untuk bekerja sama dengan orang tua, bacalah puisi di depan orang tua. Kemudian, berdiskusilah dengan orang tua tentang cara-cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.